Pada Mei 2022, seorang pria keturunan Indonesia asal Belanda sedang duduk seorang diri di lobi Hotel Sultan. Sinar matanya memancarkan harapan. Darah Indonesia mengalir di badannya. Dia memegang sebuah map putih. Tidak, dia tidak sedang melamar pekerjaan. Dia sedang melamar kewarganegaraan. Namanya Sandy Walsh, pemain sepak bola di KV Mechelen, Belgia. Dan dia ingin membela timnas Indonesia. Sandy berkata kepada saya, Pak Hamdan, sudah 5 tahun saya menyatakan niat saya untuk membela timnas Indonesia. Sudah berkali-kali saya datang ke Indonesia untuk mengatakan mengurusi urusan ini. Sudah 3 kali saya menyerahkan dokumen pribadi saya agar saya bisa membela timnas Garuda. Sandy, kata saya, the wait is over. The time is now. Let's make it happen. Sandy adalah satu dari jutaan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Jumlah diaspora Indonesia berkisar 9 juta jiwa. Atau sekitar jumlah penduduk Jakarta di siang hari. Dan bila menjadi provinsi, ini menjadi provinsi ke-7 terbesar di Indonesia. Diaspora Indonesia yang terdiri dari warga negara Indonesia, mantan warga negara Indonesia dan keturunannya mempunyai background yang berbeda. Ada yang menjadi lawyer, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi peneliti, dan ada yang menjadi ahli seni dan juga atlet olahraga. Di antara perbedaan itu saya menjumpai satu kesamaan. Niat tulus mereka memajukan Indonesia dan memberikan kontribusi nyata kepada tanah air dan tanah air leluhur mereka. Keterlibatan saya di kongres di organisasi diaspora bermula di bulan Agustus 2012. Ketika Kongres Diaspora Indonesia pertama kali bergulir. Tidak lama kemudian saya aktif di komunitas diaspora di California Utara. Di tahun 2018 saya diminta menjadi direktur eksekutif organisasi diaspora. Berkantor hanya 500 meter dari gedung ini. Di sana kita memulai database. Kita ingin mencari, kita ingin mendata siapa ilmuwan diaspora kita. Siapa pengusaha sukses diaspora kita. Siapa pebisnis handal di antara diaspora kita. Dan dalam pencarian tersebut saya menemukan juga atlet. Dasar gila bola, saya pun mendalami nama-nama tersebut. Dan rupanya begitu banyak jumlahnya. Cara mencarinya ada 3 cara. Pertama, seperti halnya mencari jarum dalam jerami. Kita melihat di mana ada konsentrasi diaspora Indonesia. Di Belanda misalnya. Lalu kita cek, adakah klub di sana, adakah akademi di sana. Kemudian dengan pencarian, open search, dengan Google, dengan Y-Scout, dengan tools-tools lainnya kita mencari nama-nama yang familiar. Kalau ada yang namanya Sitorus, kalau ada yang namanya Wibowo, kalau ada yang namanya Orat Mangun, kalau kata KPK, ini adalah bukti permulaan yang cukup. Cara kedua adalah berkomunikasi dengan komunitas. Kita bertanya kepada komunitas kita di Australia, adakah atlet di sana? Sering sekali saya mendapatkan nama. Di Belanda misalnya, seorang dokter memberikan saya clue tentang pemain bernama Rafael Struijk. Ibu-ibu pengajian di California memberitahu saya nama seorang Lucas Lee yang kini membela timnas U17. Yang terakhir, apa yang saya sebut sebagai buy one get one free.
Ketika kita sudah dapat satu nama dan kita wawancarai, seringkali mereka menyebut bahwa saya tahu atlet diaspora juga seperti saya. Dan ini terjadi pada Matt Baker yang kini membela timnas U17. Dia memiliki kakak yang juga seorang pesepak bola. Setelah saya dalami lagi, ternyata ketertarikan atau keterikatan diaspora dan sepak bola sudah bermula sejak 1930. Sejak Piala Dunia pertama kali digulir hingga Piala Dunia kemarin di 2022 sudah memanfaatkan talenta diaspora. Jika tren ini berlanjut, maka di tahun 2026 di mana ada pagelaran Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada, ada setidaknya 100 atlet yang bermain untuk suatu negara yang bukan tanah kelahirannya, tetapi mempunyai ikatan kekeluargaan dan darah melalui ayah, ibu, kakek maupun nenek. Begitu mengejutkan buat saya pengetahuan mengenai diaspora sepak bola menemukan relevansinya di PSSI. Saat itu saya datang untuk menghadiri rapat meeting Liga Santri. Namun rupanya ada kebutuhan tentang naturalisasi. Walhasil selain terlibat di Liga Santri, saya juga diminta terlibat di urusan naturalisasi. Singkat cerita, Sandy Walsh akhirnya mendapat kewarganegaraan Indonesia dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari timnas kita. Lalu pertanyaannya, apa bukti, manfaat, atau dampak dari pelibatan atlet diaspora terhadap prestasi timnas kita? Kita lihat, timnas senior kita berhasil masuk untuk pertama kali dalam sejarah tembus babak 16 besar Piala Asia. Timnas U23 tidak kalah memukau, tembus semifinal Piala Asia U23 dan nyaris lolos ke Olimpiade. Timnas U17 juga tidak kalah membanggakan. Untuk kali pertama dalam sejarah mereka tembus ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah. Kalau timnas U17 akan segera bermain di Piala Dunia, timnas senior kita berada di ambang pintu Piala Dunia Senior. 2 pertandingan, 180 menit adalah jarak yang memisahkan Indonesia dan Piala Dunia. Saya pun teringat kisah di tahun 2006. Ketika saya bersama kawan saya bernama Giovanni menonton final Piala Dunia 2006. Giovanni, seorang yang berasal dari Italia, tiba-tiba berteriak. Tiba-tiba begitu bahagianya dia. Begitu bahagianya hingga meneteskan air mata ketika Fabio Grosso mencetak gol penentu yang menyatakan Italia sebagai pemenang Piala Dunia 2006. Giovanni yang saya kenal adalah seorang stoik, seorang pengikut Marcus Aurelius, pendiam, tenang, mirip seperti robot. Tapi hari itu saya melihat ekstasi, saya melihat euforia yang berbuntut pada air mata. Saya senang melihat Giovanni senang, tapi dalam hati kecil saya berdoa, ya Allah, aku ingin merasakan kebahagiaan Giovanni. Semoga kalau Indonesia belum mampu menang Piala Dunia, semoga tahun ini Indonesia rezekinya masuk Piala Dunia. Kita Garuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.